apapun yang tampil semalam itu adalah bentuk citra yang ditampilkan oleh masing-masing paslon. Jadi kalau dibilang bahwa mereka semua sudah damai, akur, hidup berbahagia, jawabannya enggak. Cara dia, ekspresi wajahnya yang biasanya juga bisa senyum tengil ke sana kemari gitu, yang citranya dia ketika tepuk tangan, terlihat sangat kaku sekali. Adapun misalnya di sampingnya bahwa Pak Prabowo lebih natural, lebih lancar. Loh, Pak Prabowo itu ikut berkompetisi seperti ini sudah berapa kali kan gitu ya. Cium tangan gitu. Cium tangan ini kan Indonesia banget. Ya, kita sekali nih cium tangan seperti itu, salim pada orang tua. Sudah pasti Oke. berat, nggak mungkin. Bu Mega pernah menjadi orang penting di kehidupan keluarga mereka yang sangat dihormati dan mendukung mereka dengan luar biasa gitu, PDIP. Tentu saja ini bukan sebuah histori sejarah yang mudah untuk dihapuskan. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apviati Okonibili. Tribuners, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menggelar pengundian nomor urut bagi 3 pasangan Capres dan Cawapres pada Selasa 14 November 2023 kemarin malam. Semalam, akhirnya nomor urut 1 didapat pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan juga PKS. Kemudian nomor urut 2 Tribuners diperoleh oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, yakni dari Partai Gerindra, Partai Golkar, dan juga PAN. Lalu nomor urut 3 diperoleh pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung PDIP dan P3. Banyak keseruan Tribuners yang terjadi saat proses pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres di KPU kemarin malam, terutama terkait pertemuan Cawapres dari Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Seperti yang kita tahu ya Tribuners, Gibran menjadi Cawapres dari Prabowo saat masih berstatus sebagai kader dari PDIP. Dan saat pengambilan nomor urut kemarin, Ketua Umum PDIP Megawati hadir, mendampingi pasangan Ganjar Mahfud. Gibran pun cium tangan kepada Megawati setelah sebelumnya Prabowo hormat dan salam juga kepada Megawati. Lalu ada juga adik dari Gibran, Kaesang, yang juga turut memberikan salam kepada Megawati. Dan terkait dengan sikap Gibran kemarin selama di acara KPU terkait pengundian nomor urut, kita akan membahasnya Tribuners dengan pengamat mikro ekspresi Pak Kirdi Putra yang sudah tersambung melalui Zoom. Halo, selamat siang Pak Kirdi. Selamat siang semuanya. Oke Pak, nah Bapak mungkin udah lihat ya Pak ya video semalam terkait dengan suasana kemeriahan di KPU, dan khususnya nih Pak, yang pertama yang mau kita bahas ini ada momen menarik yakni Gibran yang memberikan salam kepada Megawati. Perseteruannya masih terus berlangsung Pak sampai saat ini antara dua kubu ini, dan terlihat mulai ada kedamaian setelah adanya salim semalam. Kalau dari Bapak sendiri sebagai pengamat mikro ekspresi melihat kejadian semalam ini gimana Pak? Kalau kita bicara tentang kejadian semalam, ini adalah sebuah snapshot, katakanlah kita sebut sebagai event kegiatan demokrasi yang terjadi di Republik ini. Dan apapun yang tampil semalam itu adalah bentuk citra yang ditampilkan oleh masing-masing paslon. Jadi kalau dibilang bahwa mereka semua sudah damai, akur, hidup berbahagia, jawabannya enggak. Itu kita pengambilan kesimpulan yang terlalu cepat, istilahnya seperti itu. Sangat perifer, sangat permukaan sekali gitu. Nah, kalau kita lihat baik-baik di dalam gambar ini, kita bisa melihat bahwa Gibran itu terlihat, nggak perlu saya lah sebagai pengamat mikro ekspresi pakai keilmuan macam-macam gitu, nggak perlu. Kita lihat cara Gibran untuk berdiri, cara dia, ekspresi wajahnya yang biasanya juga bisa senyum tengil ke sana kemari gitu, yang citranya dia ketika tepuk tangan, terlihat sangat kaku sekali. Dan buat saya itu adalah hal yang wajar, bukan dosa lah buat Gibran untuk dia tegang. Bukan kemudian tegang maka dia nggak bisa jadi pemimpin yang baik atau nggak baik gitu. Bukan dari situ lihatnya.
Adapun misalnya di sampingnya bahwa Pak Prabowo lebih natural, lebih lancar. Loh, Pak Prabowo itu ikut berkompetisi seperti ini sudah berapa kali kan gitu ya. Sudah biasa di depan publik segala macam. Jadi buat saya di momen ini terlihat Gibran sangat tegang sekali. Kalau dibilang kemudian apakah dia tegang karena apa namanya pengambilan nomor, apakah dia tegang karena berada dengan orang banyak, apakah tegang karena hadirnya misalnya ketua umum PDI Perjuangan gitu misalnya di situ. Bisa jadi gabungan dari semuanya dan bisa jadi memang salah satu yang memperberat kondisinya adalah hadirnya ketua umum PDI Perjuangan yang pada dasarnya itu adalah partainya dan partai bapaknya dan masih belum jelas nih kondisi dia, keanggotaan dia seperti apa dan hubungan mereka masih tanda petik bisa jadi mungkin masih perang dingin di belakang ya terlihat bisa menyebabkan itu jadi masih tegang. Oke, siap Pak. Tapi kalau misalnya dari Bapak sendiri menilai ini tingkat tegangnya seperti apa Pak? Terutama saat momen pidato setelah mendapatkan nomor urut ya. Ini kan Pak Prabowo yang memberikan pidatonya sehingga Gibran berdiri di belakang mendampingi. Kalau dari kita ngelihatnya, aduh kayaknya nih tegang banget nih. Masalahnya pas banget nih Pak di center di depan Ibu Mega gitu ibaratnya Pak. Ya, kalau dibilang bahwa tegang banget gini nih. Kalau saya misalnya merasa ya secara undang-undang nggak salah ya, secara undang-undang nggak salah gitu kan segala sesuatu nggak harus dilihat tanda petik secara undang-undang. Bisa jadi salah atau tidak dilihat dari sisi kepantasan, bukan salah atau tidak tapi pantas atau tidak misalnya. Bahwa kemudian keluar dari keanggotaan partai atau kemudian mendukung pasangan calon lain apalagi menjadi salah satu calonnya gitu itu bisa jadi membuat keadaan jadi nggak enak secara nurani ya secara nurani akibatnya bisa jadi tadi membuat efeknya secara psikologis jadinya tegang. Nah itu bisa tanda petik dinetralkan dengan kemudian cium tangan gitu. Cium tangan ini kan Indonesia banget ya kita sekali nih cium tangan seperti itu salim pada orang tua ini bukti dan tanda bahwa Mas Gibran masih menghormati para tetua-tetua ini walaupun mungkin nggak sepemikiran walaupun mungkin nggak satu kapal misalnya ya buat saya itu sekali lagi tindakan yang sangat bagus untuk mencitrakan pada masyarakat publik bahwa ini oke-oke aja kok apa namanya di atas tetap damai kok gitu dan itu bagus buat sampai di masyarakat. Pertanyaan yang paling penting apakah beneran seperti itu? Kan gitu ya. Ini pertanyaan retoris by the way gitu kan ya. Nah, karena nggak mungkin mereka baik-baik saja di belakang karena ini masih perang nih tanda petik seperti itu. Adapun perangnya nanti kemudian jadi buas gitu, apakah kemudian menghalalkan segala cara kita nggak tahu. Mudah-mudahan enggak. Tapi kalau misalnya memang masih saling menghormati, harusnya tidak ada zaman dulu kayak jelek-jelekin dan lain sebagainya. Ya harusnya. Ya, nah, kalau kita lihat tarikan lagi garisnya ke Pak Prabowo, setelahnya kemudian goyang-goyang gitu, misalnya apa namanya goyang gemoy atau semacamnya. Sebetulnya kalau kita perhatikan, ini kan memang Pak Prabowo itu entah memang mengalami perubahan, memang ada beberapa perubahan, atau memang ahli strategi komunikasinya yang memang bagus, gitu, bagus sekali sehingga kalau kita perhatikan terjadi perubahan semenjak debat pilpres ke 4 waktu itu, 4 dan kelima gitu, perubahan. Kalau kita lihat debat pilpres yang pertama, kalau masih ingat, Pak Prabowo itu juga goyang-goyang loh, yang gini itu. Sama Pak Sandi waktu itu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Artinya apa? Ya, Pak Prabowo itu biasa ekspresif. Sekali lagi, saya nggak bisa mengklasifikasikan ekspresif itu baik atau buruk karena nggak bisa. Siapapun yang berani bilang, oh ini baik, oh ini buruk. Yang buruk artinya lawannya, yang baik artinya pendukungnya gitu aja. Gitu. Karena baik dan ekspresif itu tidak bisa dihubungkan baik buruk. Itu ekspresif ya ekspresif titik gitu. Nah, Pak Prabowo itu ekspresif. Jadi dia goyang. Kemudian diubah jadi lebih kalem, ya lebih kalem. Jadi tidak ekspresif bisa jadi kemudian ditarik orang bisa menilai bahwa dia emosional. Belum tentu orang ekspresif emosional, tapi beliau ekspresif. Nah muncul lagi ekspresifnya adalah ketika selesai acara pidatonya Pak Prabowo ini.
gitu. Nah, bisa jadi memang ada konsultan di belakangnya yang mengatakan bahwa nggak apa-apa ekspresif zaman sekarang anak-anak semua ekspresif loh. Kalau Mm-mm. kita mau mengejar suara generasi yang Z ini yang baru pemilih awal, di mana kemudian track record semua paslon itu mungkin blur semua. Yang dilihat yang mana yang seru gitu loh. Kan kalau kita perhatikan bahwa anak zaman sekarang kebanyakan mereka tidak bisa atau malas mungkin tidak mau lebih jauh melihat sesuatu track record orang ke belakang. 10 tahun 20 tahun ke belakang orang udah malas deh gitu. Yang penting yang paling keren mana sini gue pilih. Ya, orang nggak mau lihat track recordnya Pak Ganjar misalnya, orang nggak mau lihat track recordnya Pak Mahfud, Pak Prabowo, Gibran. Kalau Gibran yang mungkin track recordnya baru beberapa tahun belakangan gitu ya, Cak Imin atau Pak Anies gitu. Yang dilihat adalah bagaimana mereka menampilkan dirinya di depan. Dan buat saya ini cerdas kalau misalnya dipakai bahwa siapapun paslonnya itu adalah ekspresif dan bisa menjadi dirinya sendiri, itu akan memenangkan hati para pemilih baru pemula gitu. Yang buat saya itu strategi yang cerdas. Apakah itu strategi menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang baik atau tidak? Saya tidak yakin. Itu tidak bisa mencerminkan. Itu tidak bisa menjadikan seseorang itu jadi baik atau tidak hanya berdasarkan itu. Ya, tetapi bahwa itu strategi yang keren, ya. Oke, siap Pak Kiri. Nah, ini kan karena tadi Bapak juga udah sempat mention mengenai Pak Prabowo yang joget setelah pidato ya, Pak. Nah, ini juga ketegangan di Gibran nih, kalau dari sisi saya, Pak, melihatnya juga mulai berkurang setelah Pak Prabowo ikut joget. Dia tuh ikut joget juga walaupun nggak se-ekspresif Pak Prabowo yang goyangannya full ya, Pak ya. Tapi Gibran juga ikut ya kayak gini-gini gitu, Pak, dengan nomor 2 mereka. Terlihat kayak udah mulai reda nih setelah akhirnya selesai juga nih pidatonya, boleh duduk gitu kayaknya ya Pak ya. Itu Ya, gimana ya. Pak? Buat saya hal yang wajar ya, udah kelar gitu loh. Kita misalnya siapapun sepertinya banyak orang, apalagi yang nggak biasa di depan publik gitu. Begitu disuruh ke depan publik tuh kan tegang gitu, tegang. Begitu suruh ngomong di depan itu kan kekhawatirannya apa? Saya kelihatannya gimana ya? Topik poin-poin yang saya sampaikan benar nggak ya? Akan jadi sasaran tembak nggak ya untuk di posisi mereka tentu saja gitu. Dan ini kan pasti beban, apalagi pas ditambah, waduh si ibu di depan lagi gitu kan bukan sesuatu yang ringan. Buat saya tetap hebat, bisa kayak gitu tuh hebat gitu ya. Apa namanya? Apakah kemudian ini jadi layak dipilih apa enggak? Saya nggak ikut-ikutan di bagian situ. Itu urusan masing-masing. Tetapi bahwa seseorang yang siapapun dari pasangan calon, dari ketiga pasangan calon itu orang-orang hebat semua. Itu putra-putra terbaik bangsa ini gitu. Nah, wajar kalau misalnya Gibran mulai agak selesai tegangnya ketika Pak Prabowo mulai menendangkan pantun. Loh, kan nggak mungkin pidato sepenting ini, momen sepenting ini itu dilakukan spontan. Pasti sudah ada poin-poin yang dipersiapkan sebelumnya dan sudah didiskusikan dengan pasangannya. Artinya apa? Gibran tahu, oh udah hampir kelar nih. Gitu. Begitu hampir kelar, oke, udah lebih relax lah. Ya sama lah, saya aja sendiri di posisi seperti itu, berarti oke, bentar lagi kelar nih. Gitu. Jadi wajar saja ketika dia mulai relax dan begitu selesai, begitu turun goyang-goyang, ya nggak ada beban lah. Seperti itu. Oke, tadi seperti Bapak mention juga berarti ini sebenarnya ada beban berat ya Pak ya dari Gibran kemarin hadir di acara kemarin itu ya Pak ya. Iya, sudah pasti Oke. beban berat, nggak mungkin. Bu Mega pernah menjadi orang penting di kehidupan keluarga mereka yang sangat dihormati dan mendukung mereka dengan luar biasa gitu, PDIP. Tentu saja ini bukan sebuah histori sejarah yang mudah untuk dihapuskan. Oke, siap Pak. Nah, ini mungkin kita akan ngobrolin mengenai pasangan Prabowo dan Gibran ini, karena seperti yang Bapak bilang, ini Gibran dapatnya pasangannya Pak Prabowo yang ekspresif sekarang konsepnya ya Pak ya. Pencitraannya tuh sekarang dia akan membawa diri yang ekspresif. Sedangkan Mas Gibran kan kita tahu ya Pak ya, agak-agak diem gitu Pak, agak ekspresif. Apakah menurut Bapak nih, kalau dari Bapak melihat track recordnya, apakah ekspresifnya Gibran udah mulai semakin meningkat semenjak berpasangan dengan Pak Prabowo, Pak? Saya tidak melihat Mas Gibrannya sendiri itu berubah sedrastis itu. Satu,
yang bilang bahwa Mas Gibran itu tidak ekspresif itu menurut saya tidak melihat pola Mas Gibran ketika berinteraksi di Twitter misalnya di sosial media misalnya kan dia sendiri cukup cukup bisa katakanlah berkomentar terhadap pesan orang segala macam kemudian membalas pesan bikin konten segala macam dengan cara yang menurut saya cukup extraordinary ya cukup kreatif gitu maksud saya dan itu adalah bentuk dari ekspresi dia jadi bentuk ekspresinya aja berbeda yang kedua tolong perhatikan bahwa karakter manusia pada dasarnya untuk berubah itu butuh proses lama. Artinya apa? Bisa jadi orang-orang yang tiba-tiba perubahannya cukup drastis itu bukan berubah, tetapi ada sebuah proses yang dibantu oleh apakah itu kita sebut sebagai konsultan, coach atau apapun untuk bisa menggerakkan gitu massa. Jadi kalau saya misalnya apakah saya ikut pilpres, apakah saya ikut pilkada atau pileg misalnya. Maka saya akan mendengarkan kata-kata konsultan saya. Target masyarakat, demografi masyarakat yang menjadi target saya, itu seperti apa? Kan itu survei. Itu dapat tuh. Berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan? Usia berapa, mayoritas? Dari kalangan suku apa? Nilai-nilai mereka apa yang mereka pegang? Mereka lebih terima orang yang risk taker atau safety player misalnya. Dan data itu semua yang kemudian dibaca, diolah, diproses, yang kemudian dijawantahkan, dibentuk ke dalam diri saya sebagai calon atau pasangan calon, supaya saya lebih dekat dengan mereka, lebih bisa diterima dengan mereka. Gitu loh. Jadi kalau misalnya, contoh gitu, karena masyarakat Indonesia misalnya lebih cenderung misalnya safety player, ya, maka orang yang main aman misalnya lebih bisa diterima, misalnya lebih cenderung statik, firm, dan kemudian stabil, gitu, membawa keamanan gitu lebih bisa. Itulah sebabnya misalnya waktu itu SBY bisa memperoleh kemenangan dengan cukup luar biasa gitu ya. Kenapa? Aman, tenang gitu ya. Kemudian membuat orang citranya lebih apa ya? Lebih aman ya benar ya. Karena apa? TNI misalnya. Nah, pertanyaannya sekarang masyarakat kita lebih cenderung gimana? Posisinya itu yang harus dilihat dari hasil survei. Nah, kalau hasil surveinya menyatakan bahwa masyarakat kita itu adalah orang yang butuh yang muda gitu, maka menurut saya Gibran punya keuntungan di situ. Ya, masyarakat kita cenderung melihat yang lebih ekspresif gitu. Maka pasangan calon yang bisa menampilkan ekspresif dan out of the box gitu tampilannya itu yang akan mendapatkan sebuah katakanlah mendapat hati lebih di masyarakat. Tergantung hasil surveinya kan yang diinginkan pasangan calon seperti apa dan saya yakin bahwa masing-masing kubu melakukan surveinya sendiri-sendiri. Oke, siap Pak Kirdi. Mungkin terakhir nih Pak dari Bapak sendiri, apakah sempat melakukan sedikit survei-survei kecil Pak untuk pemilu 2024 ini? Ada saran juga mungkin Pak mengenai ekspresi-ekspresi jelang pemilu 2024? Dan sekitar minggu depan dan 2 minggu lagi Pak, kita akan mulai kampanye nih kebetulan Pak. Oke, ini yang menarik ya, bahwa kalau kita bicara golongan pemilih yang generasi misalnya baby boomers, X dan ya setengah Y lah istilahnya gitu, itu masih konservatif, masih melihat track recordnya dan track record yang dilihat itu panjang ke belakang, bukan hanya 10-20 tahun, bisa 30 tahun yang lalu segala macam bisa dilihat, karena mereka hidup di zaman itu. Lihat gitu dan ingat bahwa saya dulu termasuk golongan itu gitu ya di mana bahwa informasi itu didapat tidak dengan mudah, tidak dengan klik cepat langsung dihadirkan, tetapi benar-benar dianalisa, dilihat satu-satu, terbiasa dengan itu. Nah, sehingga sekali lagi golongan yang tua ini istilahnya itu akan melihat cenderung pada track record dan benar-benar akan melihat kira-kira ininya apa ya, target-targetnya apa ya yang diharapkan, masuk akal nggak. Ingat bahwa golongan ini sudah mengalami banyak zaman yang tahu, yang bisa memilah kira-kira ini nggak bisa nih sebetulnya, nih nggak masuk akal, kalau ini membual nih yang ini nih gitu. Bisa seperti itu. Nah, sementara kita juga bonus demografi kita Indonesia, kalangan Z gitu yang ke bawah yang pemilih baru segala macam itu cenderung melihat bahwa citra yang ditampilkan saat ini. Buktinya apa?
Gini deh, paling gampang. Seseorang yang menampilkan sesuatu hiburan yang receh, misalnya, saya nggak sekali lagi bukan baik buruk ya, receh aja, yang gampang difahami orang goyang-goyang seperti itu, gitu ya. Di TikTok hitnya cepet, deng, gitu. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita, gitu, yang memberikan misalnya penyuluhan, apa ya, sosialisasi, gitu, edukasi terkait apakah itu misalnya gizi, terkait misalnya entrepreneurship segala macam naik juga, bisa gede juga, cuman kecepatannya akan kalah dibandingkan yang pertama tadi. Artinya apa? Pemilih yang tadi, yang Z ke bawah ini, yang pemilih baru ini, dia lebih cenderung melihat yang sekarang-sekarang aja dan cepat. Nggak mau bothering, nggak mau susah-susah ngelihat track record masing-masing personal, tiap personal seperti itu, dan menghubungkan dengan target-targetnya untuk ngelihat masuk akal apa enggak. Jadi buat saya siapapun yang tergantung jumlah nih, kalau jumlah yang atas ini kira-kira lebih sedikit daripada pemilih baru, maka bisa saya berani bilang bahwa yang akan kemungkinan menang dalam konsentrasi ini adalah yang bisa mencitrakan dirinya dengan baik, seru, fun. Terlepas hasilnya nanti seperti apa, ya lihat entar. Yang memilih itu mikir ya, pilihnya gitu. Tetapi kalau jumlah yang atas lebih banyak, ya dia akan lebih memilih yang berdasarkan track record-nya. Bisa satu dari 3 paslon ya, 1, 2, atau 3 itu bisa, yang manapun. Ya, nah itu yang buat saya cukup mengkhawatirkan. Karena apa? Pemilihan ini didasarkan pada snapshot pencitraan sesaat. Itu yang kemudian bisa membahayakan buat kelangsungan negara ini. Kalau kita semua tidak memilih dengan, katakanlah, mempertimbangkan banyak faktor. Tapi sekali lagi, ya kita nggak mungkin bisa mengubah segala sesuatu, cara masyarakat kita, cara anak-anak kita melihat dengan kayak menjadikan jari doang kayak gitu kan. Nah, yang dilihat sekarang semua pasangan calon, ya udah main aja dengan cara yang baru, yang fun, yang seru. Oke, siap. Pak Kirdi, terima kasih obrolan kita siang ini ya Pak ya, mengenai dengan ekspresi-ekspresi terkait dengan pengambilan nomor urut kemarin. Setelah tiga-tiganya sah mengambil nomor urut dan siap berkontestasi, kampanye juga akan segera dimulai ya Pak ya. Terima kasih Pak Kirdi Putra, Makasih Mbak obrolan Fia. kita sore ini. Ya. Tribuner, sekian On Focus kali ini, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.